Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah penyesalan seorang wanita yang dua kali harus menyesali pada perbuatannya gara-gara dia sudah mengkhianati suaminya sendiri hingga dia akan menanggung semua risiko yang telah dia perbuat sendiri. Dosa yang selalu akan membuat dia termenung untuk selama-lamanya karena sudah mengambil apa yang harus tidak dia lakukan. Maya berdiri di jendela menatap hujan yang turun deras, matanya kosong, seperti tidak ada harapan yang tersisa. Suara pintu yang terbuka mengalihkan perhatiannya. Ia menoleh dan terlihat Dimas, pria yang telah mengubah hidupnya, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang tidak bisa ditafsirkan. Maya, kita harus berbicara, kata Dimas dengan suara rendah. Maya hanya mengangguk, tubuhnya terasa lemah. Apa yang harus kita bicarakan, Dimas? Semua sudah jelaskan. Dimas mendekat menatap perut Maya yang sudah kini membesar. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa berhenti merasa bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Maya tertawa pahit. Kamu pikir itu cukup? Bertanggung jawab setelah semuanya hancur? Setelah aku hamil dan suamiku tahu? Setelah hidupku berantakan? Dimas terlihat kejut. Maya, Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku bersedia untuk membantu. Aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Maya merunduk, air mata mulai mengalir. Kamu tidak mengerti. Dimas, aku sudah merusak semuanya. Aku tidak hanya menghancurkan rumah tanggaku, tapi aku juga menghancurkan diriku sendiri. Dimas mencoba meraih tangannya, tetapi Maya menarik diri. Kamu pikir mudah bagi untuk menghadapinya. Aku merasa seperti orang paling buruk di dunia. Aku menipu suamiku. Aku mengkhianati kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dan sekarang aku hamil, apa yang harus aku katakan pada suamiku? Dimas terdiam sejenak, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Maya, aku tidak ada kata-kata yang bisa diperbaiki ini. Aku juga merasa bersalah. Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Tapi kita harus bertanggung jawab. Kita harus menghadapi semuanya, meski itu berat. Maya menatap Dimas dengan mata penuh kebingungan. Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku merasa terjebak dalam kesalahan yang tidak bisa aku perbaiki. Kamu memang berjanji akan bertanggung jawab. Tapi bagaimana dengan hidupku yang sudah hancur? Bagaimana dengan perasaan suamiku yang sudah aku khianati? Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya ini, tapi aku ingin mencoba. Aku tidak akan lari, Maya. Aku akan bantumu. Kalau kamu mau, kata Dimas dengan suara penuh penyesalan. Maya terdiam, sebuah rasa sakit yang dalam mengisi dadanya. Ia ingin marah, ingin melampiaskan semuanya amarahnya pada Dimas, tapi yang lebih dominan adalah rasa takut penyesalan yang merasukinya. Dimas, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa seolah-olah aku sudah mati. Aku tidak hanya takut pada apa yang akan terjadi padaku, tapi juga pada orang-orang yang kuinginkan kebahagiaan mereka. Aku merasa aku sudah menghancurkan semuanya, kata Maya dengan suara gemetar. Dimas mendekat, memegang bahunya. Maya, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita masih punya waktu menentukan masa depan. Aku akan ada di sini untukmu, tidak peduli bagaimana beratnya. Aku hanya ingin kamu tahu, Kak, kamu tidak sendiri. Maya menundukkan kepala, menarik napas dalam-dalam. Aku ingin semuanya kembali seperti semula. Aku ingin hidupku kembali utuh tanpa penyesalan seperti ini. Dimas mengangguk penuh rasa bersalah. Aku tahu aku tidak bisa membalikkan semuanya, tapi aku akan membantu kamu menjalani langkah-langkah selanjutnya apapun itu. Maya menatap Dimas mata penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. Aku tahu aku harus menghadapi ini sendiri, Dimas. Ini adalah konsekuensiku. Aku harus menjelaskan semuanya kepada suamiku. Aku harus minta maaf. Meski aku tahu, itu tidak akan cukup. Maya duduk di meja makan, hanya ditemani secangkir kopi yang sudah lama dingin. Suaminya Ardi sedang sibuk dengan pekerjaannya di ruang tamu. Keheningan di rumah terasa sangat menegangkan sebagai wanita yang pernah mengkhianati kepercayaan. Maya merasa seperti ada dinding tebal yang memisahkan dengan suaminya. Sejak kejadian itu, meski Ardi maafkannya, hubungan mereka tak pernah lagi sama. Ardi, aku ingin berbicara, kata Maya dengan suara pelan. Ardi menoleh dari laptopnya dan mengangguk, meletakkan pekerjaan sejenak. Apa yang kamu ingin bicarakan? Maya menatap suaminya. Ada perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Aku merasa
Kita tidak lagi seperti dulu. Aku merasa ada jarak yang semakin lebar antara kita. Dan aku tidak tahu harus bagaimana untuk mengisinya. Ardi menghela napas panjang. Maya, aku tidak bisa memaksakan diriku untuk lupa. Kamu tahu itu. Memaafkanmu itu bukan hal yang mudah. Aku mencoba, tapi aku merasa kehilangan kepercayaan. Maya merasakan hatinya hancur mendengar hal itu. Ia tahu apa yang Ardi rasakan. Itu betul bahwa dia telah mengkhianati orang yang paling dia cintai. Aku tahu, Ardi, aku minta maaf, aku menyesal. Tapi aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Ardi menunduk. Tangannya menggenggam erat cangkir kopi di atas meja. Aku juga merasa hilang. Maya, kita berdua sama-sama terluka. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Maya menundukkan kepala, menahan air mata yang sudah sejak lama ia tahan. Tetapi justru saat itulah sebuah pesan masuk ke teleponnya. Itu adalah pesan dari Dimas. Maya, aku tahu kita sudah berusaha untuk menjauh, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku rasa aku masih mencintaimu dan aku ingin bertemu. Maya merasa dadanya sesak, sakitnya seperti tertusuk pisau. Namun ada bagian dari dirinya yang merasa terombang-ambing oleh rasa rindu. Ia sudah berusaha untuk melupakan Dimas, tapi kenangan tentangnya, tentang kehangatan yang pernah mereka bagi, terus menghantuinya. Ia membaca pesan itu berulang kali, berjuang melawan dorongan untuk membalasnya. Namun, suatu malam, Maya tidak bisa menahan dirinya. Ia pergi menemui Dimas. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari mata orang lain. Dimas menyambutnya dengan tatapan penuh harap. Maya, aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa berpura-pura lagi. Aku merindukanmu. Maya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya duduk di depan Dimas, merasa bingung, terjerat oleh kenangan masa lalu. Aku merasa seperti hidupku terkunci, Dimas. Semua terasa hampa. Ardi tidak pernah benar-benar bisa menerima aku lagi, dan aku merasa sendirian. Dimas menggenggam tangannya dengan lembut. Maya, aku ada di sini. Aku selalu ada untukmu. Kamu tidak sendirian. Maya menunduk, membiarkan dirinya hanyut dalam perasaan yang sudah lama ia pendam. Mereka berbicara, tertawa perlahan-lahan. Kedekatan itu kembali hadir tanpa sadar mereka berada dalam pelukan yang dulu pernah mereka rasakan. Malam itu, mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Maya tahu itu salah. Tahu bahwa dia risikonya menghancurkan segalanya. Tapi ia merasakan seperti tidak punya pilihan lain. Ia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, merasa bingung dan takut. Beberapa minggu kemudian, Maya menyadari hal yang berbeda dengan tubuhnya. Ia terlambat haid dan rasa cemas mulai merayap. Akhirnya ia haruskan untuk meriksa diri ke dokter dan hasilnya membuat terkejut. Ia hamil dan itulah anak Dimas. Maya menatap dirinya di cermin, menyadari kesalahan besar yang baru saja dia buat. Perasaan takut dan penyesalan datang begitu mendalam. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ada hidup lain yang tergantung pada keputusannya. Dan yang lebih parah, ia harus menghadapi Ardi, suaminya. Pesan moral dari kisah ini, kehidupan dipenuhi dengan keputusan yang membawa konsekuensi besar. Dan terkadang kita terlibat dalam rasa kesepian, kebingungan, dan penyesalan. Keputusan yang diambil dalam keputusasaan bisa berakibat kehancuran. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang yang kita cintai. Namun kita selalu memiliki kesempatan untuk berubah, memperbaiki diri, dan menghadapi konsekuensi dengan penuh bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk menjadi lebih baik.